Insya Allah kita membahas bahwa terburu-buru itu mendatangkan penyesalan. Kalau orang para ulama itu suka menyebutnya al-ajlatu ummun nadamah. Buru-buru itu induknya penyesalan. Nah, saya kalau bilang induknya kok rasanya dalam bahasa Indonesia kok nggak lazim. Nah, saya mencoba menyebutnya terburu-buru mendatangkan penyesalan. Allah telah menciptakan kita manusia di dalam rahim ibu dengan proses yang sangat cepat, yaitu antara 100 sampai dengan 120 hari. Ketika kita di dalam kandungan itu sudah menjadi bentuk yang utuh. Ini kata dokter yang saya pernah mendengar, ya. Saya tidak pernah mendalami ilmu itu, tapi saya sering mendengar dokter-dokter mengatakan itu, bahwa hanya dalam 100 sampai 120 hari bentuk manusia utuh itu sudah ada. Kemudian umur-umur berikutnya itu adalah pengembangan dari itu. Tapi organ-organ itu sudah lengkap. Betapa cepatnya, ya, betapa cepatnya proses itu. Rupa-rupanya proses jadian yang cepat ini mempengaruhi kejadian kita, mempengaruhi kecenderungan kita dalam hidup ini menjadi suka tergesa-gesa dan tidak sabaran. Allah sendiri menyebut wa kanal insanu ajula. Manusia itu memang bersifat tergesa-gesa. Mungkin nanti ada yang bertanya, loh kalau Allah memang membuat kita tergesa-gesa, kenapa kita tidak boleh tergesa-gesa? Jawabannya klasik, bahwa Allah kalau menciptakan segala sesuatu itu pasti mempunyai dua sisi. Mempunyai dua sisi. Seperti misalnya di Asy-Syams, surat Asy-Syams itu kan dibilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia itu ditanamkan di dalam dirinya potensi untuk bertakwa dan potensi untuk membangkang. Pasti selalu ada, karena memang Allah menciptakan segala sesuatu itu pasangan. Cuma ketika Allah mengatakan wa kanal insanu ajula, Allah itu menekankan di sini supaya kita menaruh perhatian. Hati-hati ya, kamu punya bakat atau punya potensi untuk buru-buru. Tapi di sisi lain kan manusia juga punya potensi untuk pelan-pelan, hati-hati. Ya, jadi oleh karena itu Allah memperingatkan kita bahwa ketika kita bercepat-cepat, kita tidak boleh terburu-buru. Mohon maaf saya bilangnya, ketika bercepat-cepat kita tidak boleh terburu-buru. Jadi kalau begitu bercepat-cepat tidak sama dengan buru-buru. Ya. Kalau buru-buru sama dengan tergesa-gesa. Ya. Karena terburu-buru itu seringkali mendatangkan penyesalan di kemudian hari. Bahwa manusia itu dibuat dalam waktu yang pendek, itu disebutkan oleh Allah, khulqal insanu min ajal. Manusia memang diciptakan dari, kalau letter luck-nya ya, min ajal, dari keterburu-buruan. Tapi di terjemahan yang saya copy paste di situ disebutkannya dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Sebenarnya kalau kita mau artikan letter luck, min ajal itu dari keterburu-buruan dalam proses yang cepat yang saya bilang tadi. Karena prosesnya cepat sekali, kalau ada intervensi, maka ada kemungkinan bayi itu menjadi cacat. Ya. Maka hati-hati ketika wanita itu hamil, karena proses kejadiannya itu begitu cepat. Kalau ada intervensi sebentar saja, itu bisa menjadi cacat. Ya. Sa'urikum ayati fala tas'ajilun. Aku akan menunjukkan kamu tanda-tandaku, tanda-tanda kebesaran Allah. Oleh karena itu kamu jangan memburu-buru aku. Di sini terjemahannya, kamu
jangan kamu minta kepadaku mendatangkan dengan segera. Kurang ketangkap kan? Fala tastajiluni itu artinya kamu jangan memburu-buru aku. Ya, kalau kita tangkap bahwa kamu jangan memburu-buru aku ya. Yang kita pelajari setiap hari, Allah itu menciptakan segala sesuatu itu kan pakai proses. Misalnya Allah mau mendatangkan panas matahari, itu prosesnya mulai dari fajar. Belum kelihatan mataharinya, tapi terangnya matahari itu sudah ada imbasnya di permukaan bumi kita yang kita tinggali. Nanti lama-lama muncul matahari itu, tapi tidak terasa panas. Bahkan kadang-kadang kita melihat mataharinya itu, mata kita tidak sakit. Tentu sebaiknya jangan melihat matahari langsung. Tapi saya hanya mau mengemukakan bahwa begitu dalam tanda kutip jinaknya matahari terhadap mata kita itu belum panas, belum menyilaukan dan sebagainya. Tapi nanti pelan-pelan makin panas dan makin kita tidak sanggup melihat. Jangankan melihat, mata kita ke arah yang dekat saja dengan matahari itu sudah sakit. Ya. Jadi Allah itu kalau menciptakan segala sesuatu itu pakai proses. Nah, kamu jangan memburu-buru aku. Kalau bahasa Jawa itu ojo ngage-age. Age-age itu ya mempercepat yang lebih cepat dari seharusnya. Ya. Ngage-age atau buru-buru itu berusaha lebih cepat dari yang seharusnya. Nah, terburu-buru atau tergesa-gesa itu berbeda dengan bersegera. Nah, jangan dikacaukan. Kalau bersegera itu kebalikannya kan jangan lelet, jangan berlambat-lambat. Jadi berbeda. Karena bersegera berarti segera melakukan pekerjaan pada waktunya, artinya tidak ditunda, atau segera melaksanakan suatu pekerjaan setelah mengerjakan pekerjaan yang lain. Setelah kita menyelesaikan satu pekerjaan A misalnya, kita segera melakukan pekerjaan B. Nah, itu bersegera. Seperti firman Allah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Artinya bergegas-gegas untuk melakukan pekerjaan yang lain. Tergesa-gesa kalau begitu apa? Kurang lebih tergesa-gesa itu artinya mengerjakan sesuatu dengan kecepatan yang berlebihan sehingga perhatian kurang sempurna. Atau dengan kata lain, terburu-buru itu mengerjakan sesuatu sebelum waktunya yang tepat. Belum waktunya dia buru-buru. Nah, itu termasuk buru-buru. Atau mengerjakan serentetan proses prosedur. Ada proses prosedur dalam waktu yang lebih cepat daripada yang seharusnya. Ini yang paling gampang itu sholat. Sholat itu ada, kalau istilah fikihnya, ada rukun. Ya, Allahu Akbar, takbiratul ihram, terus baca Fatihah, terus ruku dan sebagainya. Itu proses yang ada di dalam satu prosedur. Nah, kalau melakukannya itu lebih cepat dari yang seharusnya, itu namanya buru-buru. Jadi contohnya misalnya, kalau ada orang mau membahas sesuatu, tapi dia belum menguasai ilmunya. Sudah membahas, itu buru-buru. Mestinya dipelajari dulu dengan seksama, baru disampaikan kepada orang lain. Contoh lagi, ada pertanyaan, terus buru-buru menjawabnya tanpa memahami pertanyaannya. Nah, ini
bisa dosen tanya kepada murid untuk ngetes dia paham apa tidak. Tapi bisa juga guru ditanya oleh murid, terus gurunya gengsi kalau tidak bisa jawab, dia berusaha untuk menjawab padahal dia ilmunya tidak menguasai, dan bahkan kadang-kadang pertanyaan itu sendiri belum difahami dengan baik. Misalnya lagi, bertindak melakukan sesuatu tapi tidak memikirkan akibatnya. Kita mesti membiasakan, kalau aku lakukan pekerjaan ini akibatnya apa? Kalau aku kawin lagi akibatnya apa? Oh, itu pikirkan dulu gitu. Enggak, saya kok contohnya kok kawin lagi. Jadi, kalau orang sebelum kawin lagi kok mau memikirkan akibatnya apa, kira-kira nggak terjadi deh mau kawin lagi itu. Ya. Misalnya lagi memotong baju, memotong kain untuk bikin baju, belum diukur sudah dipotong, itu buru-buru. Misalnya lagi memuji sesuatu atau seseorang, tapi sebelum mengujinya, memuji pujian sebelum mengujinya, ini kita seringkali terjebak. Kalau di dalam forum diskusi, terus ada orang yang ngomongnya wah luar biasa, terus lalu ada pemilihan siapa jadi ketua, orang yang banyak ngomongnya itu kecenderungannya dipilih jadi ketua, padahal belum tentu dia qualified, belum teruji, hanya ngomongnya doang gitu. Contoh lain, buru-buru mencela sebelum mengetahui persoalan, baru dilihat sepintas, misalnya buah kayak gini nggak bagus gini nih, belum dicoba, ternyata setelah dirasakan, oh enak juga misalnya. Dengan demikian kira-kira lawan kata dari buru-buru adalah mengerjakan sesuatu dengan sadar dan penuh perhatian. Mengerjakan sesuatu dengan sadar dan penuh perhatian. Ini nggak masalah kalau dia misalnya mengerjakannya dengan cepat, karena cepat itu tidak harus berarti buru-buru. Dia cepat tapi perhatiannya penuh. Kok bisa? Karena sudah terlatih. Ya, karena sudah terlatih, maka dia bisa mengatur waktunya. Tergesa-gesa itu bisa mengakibatkan penyesalan, karena hasil kerjanya seringkali kurang sempurna atau bahkan rusak. Seperti tadi, motong kain untuk bikin baju belum diukur, malah rusak itu. Terburu-buru dalam merespon perselisihan itu juga bisa runyam itu. Bisa merusak hubungan kerja dan merusak persaudaraan. Karena itu wajarlah kalau Rasulullah menyebut bahwa terburu-buru itu hasil pengaruh setan. Ya, sabda Nabi, al-anatu minallahi wal ajalatu minasyaiton. Saya heran kenapa nggak keluar hurufnya bagus ya. Barangkali Mbak Lydia mendownload font traditional Arabic ya. Ini saya memakainya traditional Arabic, dan seringkali di Microsoft itu, di Word itu belum tidak langsung tersedia. Itu di-download dulu, nanti ketika ada kalimat dengan font traditional Arabic itu akan muncul dengan jelas. Tapi nggak usah khawatir, karena biasanya Bu Naindra mengirimkan materi ini ke grup yang nanti bisa diambil oleh siapa saja. Ya. Rasulullah mengatakan al-anatu minallah wal ajalatu minasyaiton. Ketenangan, mengerjakan sesuatu dengan tenang itu datangnya dari Allah, sedangkan tergesa-gesa atau terburu-buru itu dari setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan menurut Tirmidzi hadis ini hasan. Hasan itu di bawah sahih, tapi masih di atas dhaif, yang ulama menganggap bisa dipakai sebagai rujukan. Ya.
penyesalan itu akan sangat serius bila buru-burunya itu dilakukan dalam sholat. Ini paling berat kalau buru-burunya dilakukan dalam sholat. Berupa tidak tumakninah pada setiap gerakan. Setiap gerakan ruku mesti tumakninah. Tumakninah itu berhenti sejenak, cukup untuk mengatakan subhanallah. Iktidal, sami Allahu liman hamidah, berdiri tegap, jangan goyang, terus tahan sampai cukup kita membaca subhanallah. Tapi kita sering lihat orang itu nggak ada itu jeda sedikit pun. Nah, itu berarti buru-buru. Sehingga kalau orang buru-buru dalam sholat semacam itu, ada kemungkinan seseorang sudah melaksanakan sholat selama 60 tahun, tapi nilainya 0, karena semua tidak sah. Nah, ini ada hadisnya ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa sesungguhnya seorang laki-laki itu sholat 60 tahun, wama tuqubbilalahu sholatnya satu kali pun tidak ada yang diterima. Wala'allahu yutimur ruku' wala yutimmus sujud. Ada kalanya dia rukuknya sempurna, artinya memakai tumakninah, tapi ketika sujud tidak. Atau sebaliknya, ketika sujud dia tenang, tapi rukuknya dia tidak tenang. Ini sering kita lihat di masjid-masjid, terutama kalau kita mau lihat di masjid itu kan ketika sholat sunnah sebelum jamaah dimulai, sebelum ada qomat itu kan ada 1-2 orang sholat. Wah, sholatnya cepet banget itu, baca apaan. Nah, kalau nggak ada tumakninah itu nilainya 0. Apalagi taraweh yang buru-buru, dia sholatnya 20 rakaat atau 100 rakaat pun kalau buru-buru ya nilainya 0. Sebagaimana kita ketahui, setiap gerakan dalam sholat itu harus disertai tumakninah, yaitu diam sejenak selama waktu yang cukup untuk subhanallah. Dan ada seorang yang melaksanakan sholat ini contoh ya, contoh ada seorang laki-laki yang sholat di dekat Rasulullah di masjid. Setelah dia selesai sholat, dia mendekati Rasulullah sedang duduk-duduk bersama sahabat. Terus orang itu mengatakan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus oleh Rasulullah, kembali kamu sholat lagi. Kamu tadi belum sholat. Sampai 3 kali. Ternyata dia sholatnya itu tidak tumakninah. Dan Rasulullah mengatakan, kamu belum sholat. Nah, berarti kan tidak ada gunanya tadi. Nah, orang yang sholat tidak tumakninah itu diibaratkan oleh Rasulullah sebagai mencuri. Mencuri, gimana mencuri itu? Malah Rasulullah mengatakan, inna aswa'an nasi sarqatan alladhi yasriqu min sholati. Pencuri yang paling buruk, yang paling jahat adalah pencuri yang mencuri dari sholatnya. Mencuri kok dari sholatnya? Ini membuat orang bertanya-tanya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholati? Bagaimana seseorang bisa mencuri dari sholatnya? Jawab beliau, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Orang itu tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Logika mencuri gimana? Logikanya gini, bahwa kalau kita sholat itu mempunyai hak. Mempunyai hak dilaksanakan dengan baik, antara lain dengan tumakninah. Jadi tumakninah itu adalah hak milik sholat. Kalau orang sholat tidak memenuhi hak ini, dia sama dengan mencuri. Maka Rasulullah menganggap itu pencuri yang paling buruk. Lalu coba dalam kehidupan sehari-hari, apa sih penyesalan yang bisa ditimbulkan gara-gara buru-buru? Contoh yang
sering kali kita buktikan. Terburu-buru itu bisa menyebabkan perzinaan, yaitu bagi laki-laki dan perempuan yang berhubungan tidak mau menunggu selesainya prosedur pernikahan. Nanti nikah dulu, tapi dia buru-buru. Nah, buru-burunya ini menyebabkan perzinaan. Allah wanti-wanti, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina, mendekati saja jangan. Sesungguhnya perzinahan itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu cara hidup yang buruk. Cara hidup yang buruk karena itu bagian dari kehidupan. Jadi mestinya dia menunggu prosedur. Dia nggak mau menunggu prosedur, itu buru-buru. Yang sehari-hari kita lihat orang di perapatan lampunya merah, belum waktunya jalan. Prosedurnya itu nanti kalau lampunya hijau baru kamu jalan. Belum hijau dia sudah jalan, itu namanya buru-buru. Ya. Lagi, buru-buru itu juga bisa menyebabkan seorang tidak mengikuti prosedur yang benar dalam pelelangan. Pelelangan itu mestinya ada prosedur yang harus diikuti dan ada ketentuan siapa yang menang. Nah, orang yang buru-buru itu kepingin dia yang menang atau kepingin dia yang dimajukan terlebih dahulu dengan cara memberi sogokan, menyogok orang-orang yang mengambil keputusan. Jadi sogokan itu bagian dari usaha untuk buru-buru. Tapi kadang-kadang ada petugas yang memang sengaja mempersulit biar orangnya buru-buru mengurus dokumen yang seharusnya 1 jam 2 jam selesai, tapi dibilang nanti selesainya 3 hari lagi ke sini. Loh, padahal keperluannya itu mendesak. Terus kalau tanya-tanya, gimana nih aku maunya cepet, bisa apa, bayar sekian. Nah, itu kan sebenarnya bisa gampang, tapi dipersulit supaya orang itu kepengen cepet-cepet, terus bayar. Ya, jadi seringkali buru-buru itu menyebabkan sogokan. Dengan demikian, orang itu memperoleh keuntungan yang tidak memenangkan tender tadi ya. Orang itu menjadi memperoleh keuntungan dari proyek secara tidak sah dan rezekinya menjadi haram. Allah melarang wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Kamu jangan makan hartamu dengan cara yang salah, batil. Caranya apa? Kamu menyodorkan sogokan kepada hukam. Hukam itu pengambil keputusan. Tapi diterjemah di situ, saya copy paste diartikan hakim. Loh, kalau hakim nanti sempit, hanya di bidang pengadilan, proses pengadilan. Hukam itu siapapun yang mengambil keputusan, dan itu jauh lebih banyak daripada jumlah hakim. Ya, saya sudah pernah ketemu ada teman begitu. Kok kamu di sini kenapa? Ngapain? Di Bandung itu. Oh ya, ini ada pertemuan BUMN, suatu perusahaan BUMN, saya tidak menyebut ya. Dia menyebut ada pertemuan itu yang dihadiri oleh semua pimpinan perusahaan. Terus dia mau ketemu salah satu direkturnya karena dia mau menjual barang ke perusahaan itu. Wah, itu kan acaranya ketat. Ya, kita tunggulah. Masa dia berjam-jam di ruangan, pasti kan kepengen ke toilet. Ditunggu itu. Begitu keluar menuju ke toilet dibuntuti. Nah, supaya bisa memenangkan tender dan sebagainya. Ya. Ini
eh, menyebabkan orang lain yang mestinya punya hak menjadi tidak bisa memenangkan itu. Berarti dia nyerobot hak orang lain. Ya, dengan demikian orang itu memperoleh keuntungan dari proyek secara tidak sah dan rezekinya menjadi haram. Nah, itu disebut litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kamu bisa makan sebagian dari harta orang lain. Yang seharusnya orang lain itu berhak memenangkan, tapi tidak bisa. Akhirnya yang menang nyogok. Nah, itu dia memakan rezeki itu bil ithmi, dengan dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tuh mengetahui gitu. Ya, saya teruskan bahwa buru-buru juga tidak boleh ketika kita berdoa. Ya, ketika kita berdoa tidak boleh terburu-buru, itu bisa menyebabkan Allah tidak mengabulkan doanya. Kalau Allah tidak mengabulkan doanya, ya akhirnya menyesal juga. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Senantiasa seorang yang berdoa itu akan dikabulkan permintaannya selama dia tidak berdoa dalam perkara dosa. Misalnya minta supaya mendapat bagian dari hasil korupsi, itu nggak boleh. Ya. Terus selama doanya itu tidak memutus hubungan kekeluargaan, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam doanya. Nah, ketika Rasulullah mengatakan tidak tergesa-gesa dalam doanya, itu menarik perhatian sahabat. Ada yang bertanya, mal isti'jal, bagaimana tergesa-gesa dalam doa itu Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fastahsiru inda dzalika wa yad'u du'a. Dia berdoa berkali-kali, terus dia bilang, aku sudah berdoa setiap hari, aku setiap habis sholat tahajud, aku berdoa, setiap habis sholat duha aku berdoa, tapi kok belum keturutan. Nah, itu buru-buru. Karena Allah itu melakukan segala sesuatu itu kan ada jadwalnya. Jadwalnya yang menyusun Allah sendiri. Jadi kita tidak tahu jadwal yang diatur oleh Allah. Terus kok ada orang berdoa mintanya cepet-cepet, itu buru-buru. Ya. Ada lagi buru-buru yang bikin menyesal. Calon pewaris buru-buru ingin memperoleh warisan dari anggota keluarganya, misalnya seorang paman atau bahkan bapak dan sebagainya. Terus karena dia buru-buru, wah aku nggak bisa dapat warisan kalau dia belum mati, terus dibunuh supaya dapat warisan. Oh, menurut hukum syariah, justru orang yang membunuh itu tidak akan dapat warisan. Ada dua hadis yang saya kutip, yang pendek-pendek. Al-qatilu la yarith. Pembunuh tidak memperoleh warisan. Ada satu lagi pendek juga, laisa lil qatili syai'un. Seorang yang membunuh tidak mendapatkan apa-apa dari warisan. Jadi ini cerita seorang membunuh pamannya gara-gara dia kepengen memperoleh warisan. Itu ada di surat Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah itu disebut surat Al-Baqarah karena ada seorang keponakan membunuh pamannya, tapi dia menghilangkan jejak, lalu orang-orang tidak tahu siapa pembunuhnya. Ketika dilaporkan kepada Nabi Musa menganjurkan sembelih sapi. Tapi Bani Israel itu kan karena cerdas, lalu sapi kriterianya kayak apa dong? Dia minta kriteria,
dijawab lagi, minta kriteria lagi, akhirnya ketemu kriteria yang sulit dicari. Terus dapat sapi betina yang kuning bersih, tidak ada putihnya sedikit pun, dan itu langka sekali. Akhirnya mereka mendapatkan yang jual ini minta harga yang mahal, mereka tetap beli. Nah, karena cerita ada sapi betina itu, maka surat itu disebut surat Al-Baqarah. Nah, kalau Al-Baqarah itu sapi betina. Ini terjadi karena keponakannya itu buru-buru kepengen segera mendapatkan warisan. Kalau zaman dulu, yang sejarah yang kita baca, seringkali anak raja kepengen cepat jadi raja, bapaknya nggak mati-mati, lalu bapaknya dibunuh. Bapaknya sendiri dibunuh supaya dia bisa naik tahta menjadi raja. Nah, itu jahat ya. Lagi, meskipun dengan maksud baik, seseorang tidak boleh buru-buru ingin siksaannya dipercepat di dunia. Jadi misalnya kayak, saya berbuat dosa, terus saya sadar bahwa saya ini salah, ini aku nanti bisa disiksa ini di neraka. Terus saya minta, ya Allah, percepatlah siksaanku itu, jangan siksa aku di akhirat, siksalah aku di sini sehingga nanti di akhirat saya tidak lagi disiksa. Itu nggak boleh. Ada kejadian itu. Ada kejadian Rasulullah SAW menengok salah seorang sahabat yang sakit. Dia sampai kurus sekali. Kurusnya itu digambarkan di sini itu sebagai anak burung yang kena hujan. Burung itu kan yang kelihatan gede itu kan bulunya tuh. Tapi kalau begitu kena hujan kan bulunya kempes. Jadi badannya menjadi kecil. Nah, ini sahabat ini menjadi kurus sekali. Terus Rasulullah bertanya, curiga di Rasulullah, dan mungkin juga wahyu dari Allah ya. Hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyah? Kamu pernah berdoa ya sesuatu yang kamu minta kepada Allah? Terus orang itu menjawab, "Na'am, betul." Apa doamu? Dia bilang, "Kuntu aqul Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya." Tuhan, kalau engkau memang nanti di akhirat akan menyiksa aku, siksalah segera di dunia ini. Rasulullah lalu melarang, subhanallah, la tuntiquh. Maksudnya Allah, kamu gak akan kuat. Seringan-ringannya siksaan di neraka itu berat sekali. La tutiquh. Ini periwayatnya ragu-ragu kalimatnya. La tutiquh atau la tastati'u. Dua kata ini artinya sama. Kamu gak mampu, gak sanggup. Terus diajari oleh Rasulullah. Afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini redaksinya beda sedikit dengan yang di Quran. Kalau di Al-Quran dimulai dengan Rabbana dan seterusnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rasulullah mengatakan Allahumma atina fid dunya hasanah. Sama saja. Kalau Rabbana kan wahai Tuhan kami. Kalau Allahumma wahai Allah. Sebenarnya bisa juga dibahas. Kenapa sih kalau Allah ngajari itu kita disuruh membacanya Rabbana? Coba baca di Quran. Kalau ada doa yang formulanya disusun oleh Allah di Al-Quran, nanti kan biasanya pakai Rabbana. Tapi kalau Rasulullah ngajari itu seringkali pakai Allahumma. Karena kalau kita bilang Rabbana itu sekaligus mengakui Allah engkaulah yang mengatur. Wahai yang mengatur. Tapi kalau Rasulullah, karena Rasulullah itu seorang hamba, Allahumma, wahai Allah yang layak disembah. Ya. Tuhan satu-satunya yang layak disembah. Jadi
kalau Allahumma itu menunjukkan ketersediaan kita untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Sama saja ya. Allah juga melarang kita terburu-buru ingin menikmati kehidupan di dunia. Karena seriusnya dia kepingin menikmati kehidupan di dunia ini, dia kerja keras, mencari uang, pagi, siang, sore, malam. Bahkan mau tidur pun pikirannya masih mikirin duit, dan sebagainya. Jadi saya ini sebagai wartawan kan suka ngobrol sama orang-orang, dan kalau ngobrol itu kan sampai kadang-kadang teknis begitu. Ada pengusaha yang cerita bahwa mau tidur itu masih mikirin bisnis, karena dia pemilik saham dan sekaligus direktur pelaksana. Jadi dia mikir opportunity apa ini yang bisa aku lakukan besok, ada kesempatan apa bisnis yang bisa kita ambil. Jadi terus kalau misalnya ada, bagaimana cara mengaturnya, aku akan nyuruh siapa untuk menemui pengambil keputusan di sana dan sebagainya. Jadi waktunya itu dipakai untuk mikir bisnis terus, akhirnya lupa dengan sholatnya gitu. Nah, mikirnya bisnis boleh ya, tapi atur dong waktunya ya, atur waktunya. Kalau orang begitu tenggelam dalam ngurusi bisnis, terus sehingga dia tidak menyempatkan waktu untuk melaksanakan kewajiban beribadah, maka dia pasti akan menyesal. Ya. Memang orang yang terjebak dengan ketergesaan semacam ini itu akan berhasil. Banyak ya yang berhasil mengakumulasi harta yang banyak, tapi dia akan menyesal ketika harus tinggal di neraka jahanam. Allah wanti-wanti, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Coba term ya, istilah yang dipakai oleh Allah. Dunia itu oleh Allah disebut ajilah, sesuatu yang buru-buru. Karena apa? Kalau di dunia ini kan instan atau hampir instan. Tapi kalau pahala di akhirat lama, mati dulu, terus nunggu hari kiamat baru dibangkitkan, itu kelamaan. Nah, oleh karena itu kehidupan di dunia ini, selama masih di dunia itu disebut al-ajilah, sesuatu yang buru-buru, yang cepat-cepat. Nah, siapa yang menghendaki buru-buru hasilnya di dunia, ajalna lahu fiha, aku cepatkan dia memperoleh hasilnya di dunia. Manasya, tapi tentu yang kami kehendaki, liman nurid, barang yang aku kehendaki dan orang yang aku kehendaki. Tapi apa akibatnya? Tsumma ja'alna lahu jahannam, lalu kami beri bagian dia neraka jahanam, yaslaha madhmuman madhura, dia nanti akan masuk ke sana dalam keadaan tercela dan terusir. Artinya diusir dari padang mahsyar, terus harus masuk ke neraka. Tercela, terhina, karena orang yang tersiksa itu nggak bisa apa-apa, lalu dia merasa bahwa dia itu menjadi terhina. Lagi, contoh lagi, ketika kita menerima informasi, kita juga diharapkan tidak buru-buru mempercayainya. Jangan buru-buru percaya, apalagi zaman sekarang ya. Kalau kita membaca ceritanya Imam Bukhari ketika mengoleksi hadis dari Rasulullah SAW, dia itu setiap kali mendapatkan informasi itu tidak langsung dimasukkan dalam bukunya dia. Dia punya beberapa buku. Ada buku yang paling selected, itu disebut Sahih Bukhari. Ini hadis yang benar menurut Bukhari. Nah, sebelum memasukkan hadis atau statement dari Rasulullah ke buku itu, dia itu ngetes dulu, ngetesnya macam-macam, terutama orangnya dicek. Oh, ini dari si A, masih hidup nggak? Masih, dia datengin.
Terus ketika sampai di sana dia ngobrol banyak. Kalau dia sampai ada bohong sedikit pun, udah tidak dipakai hadis itu. Kalau dia mau bohong, berarti ada kemungkinan informasi yang sampai dia itu bohong. Terus dicek juga dia pelupa nggak. Kalau dia pelupa, dia itu ada kemungkinan redaksinya salah atau salah tangkap. Itu dicek seperti itu. Jadi begitu ada informasi verifikasi. Kita sekarang ini, masya Allah, begitu ada informasi di WA langsung dianggap benar. Bahkan dia tuh getam-getam emosional. Ngapain emosional seperti itu? Apalagi zaman sekarang. Kita ini beberapa tahun terakhir ini, itu kan politik kita itu politik balas dendam. Bukan hanya beberapa tahun terakhir, puluhan tahun ini itu politik kita tuh dendam mendendam. Terus ketika dendam mendendam ini, maka masing-masing itu mengeluarkan informasi yang memperburuk yang lain. Apalagi kalau mendekati pemilihan umum. Saya pernah ketemu orang yang menjadi tim sukses. Dia bilang ada pembagian 2 kelompok. Satu kelompok itu yang membuat pencitraan calon waktu itu kepala daerah. Calon kepala daerah itu orangnya baik, bagus, dan jujur dan sebagainya. Pokoknya ini pencitraan. Ada kelompok lagi tugasnya memperburuk lawan. Udah dituduh korupsi lah, dituduh main cewek lah, sehingga kalau misalnya pernah ada tuh mobilnya jalan, diambil foto, di belakang ada cewek yang pakaiannya minim. Wah, itu diviralkan untuk menjatuhkan nama baik si calon lawan gitu. Nah, ke situasi yang semacam ini kita harus hati-hati. Kalau kita pakai kriteria Imam Bukhari, informasi yang kita terima lewat manapun deh, lewat televisi, lewat radio, lewat WA, lewat surat kabar, lewat majalah, nggak ada yang kriterianya itu layak dipercaya. Karena itu kan berita itu kan bisa dipelintir-pelintir sana sini gitu. Ya, pelintiran itu kan kita mendengar kepala negara dulu si Gus Dur ya suka bilang, itu beritanya pelintiran. Terus si apa itu? Beberapa tokoh itu bilang itu pelintiran. Jadi hati-hati ya dengan informasi yang kita terima. Jangan buru-buru kita percaya. Nah, kalau kita percaya saja belum, jangan di-share dong, jangan dibagi. Ya. Oleh karena itu kita mesti merujuk ke Al-Quran. Al-Quran wanti-wanti kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, kalau ada orang yang fasik membawa berita, maka verifikasi dulu. Cari kejelasan dulu. Kalau enggak, bisa terjadi antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian nanti mengambil kesimpulan yang salah, nanti kalian menjadi menyesal. Lagi bikin penyesalan. Karena apa? Buru-buru percaya informasi. Informasi itu kita begitu datang, kita langsung aware nih. Imma sidqun wa imma kidbun. Informasi yang begitu datang kepada kita, ini ada potensi benar, ada potensi salah. Jangan diambil dulu, verifikasi dulu. Kalau sudah diverifikasi baru kita percaya. Tapi itu pun jangan buru-buru mengambil reaksi. Karena ketika seseorang itu bertindak sesuatu, itu mungkin ada maksud tertentu yang tidak difahami. Oleh karena itu
Kalau tidak mengetahui itu kemudian kita buru-buru komentar aja itu bisa riskan. Setidaknya risikonya itu mengganggu perasaan kita. Kita menjadi skeptis gitu. Skeptis, nggak percaya dalam kehidupan ini. Kita jangan merusak pikiran kita sendiri. Baik, itu terhadap informasi. Bagaimana kalau kita belajar? Belajar juga begitu, jangan buru-buru. Kalau Ali bin Abi Thalib itu bilang, kalau kamu kepengen sukses dalam belajar, paling tidak harus memenuhi 6 kriteria. 1, cerdas, dzuka'un, wa hirsun, yang kedua, menyukai pelajaran itu. Wastibarun, dan tekun. Kalau namanya tekun itu berarti sabar, pelan-pelan. Wa bulghah, dan ada bekal. Terus wa irsyadu ustadz, dan ada pengarahan dari guru. Wa tulu zaman, dan panjang waktunya. Nah, ini menunjukkan tidak boleh buru-buru. Sampai Rasulullah pun ditegur, jangan buru-buru. Tapi tentu Rasulullah itu kalau ditegur itu bukan kesalahan yang fatal ya. Ini contohnya di surat Al-Qiyamah. Ketika Nabi Muhammad SAW didatangin malaikat Jibril untuk menerima wahyu, malaikat Jibrilnya menyampaikan wahyu, itu caranya malaikat Jibril membacakan dulu. Terus Rasulullah mendengar, setelah itu baru Rasulullah membaca ulang. Nah, ada suatu saat Rasulullah itu khawatir lupa atau khawatir nggak nangkep. Sambil malaikat Jibril mengucapkan bacaannya, Nabi Muhammad ngikuti, tidak bersuara, tapi lidahnya bergerak-gerak. Ditegur oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerak-gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak bercepat-cepat menguasainya. Caranya gimana? Dengerin aja, dengerin. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Nanti tugas kami yang mengumpulkan itu dan membacakannya seterusnya. Terus fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Setelah kami membacakannya, baru kamu ikuti membaca. Artinya setelah membacanya selesai, baru kamu mengikuti. Loh, Rasulullah saja, seorang yang kecerdasannya luar biasa. Luar biasanya gimana? Rasulullah itu mendengar sekali aja langsung hafal. Dan tidak pernah lupa. Nah, itu kecerdasan yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah. Seperti jaminan Allah, sanuqri'uka fala tansa. Kalau Allah yang berfirman ini kan berarti jaminan. Kami akan membacakan kamu Al-Quran, fala tansa, terus kamu tidak akan lupa. Jadi memang dibuat oleh Allah, sekali mendengar langsung ingat. Begitu saja, tidak boleh buru-buru. Apalagi kita yang kecerdasan kita itu, ya kecerdasan rata-rata saja itu yang antara 100 lebih sedikit begitu, itu saja itu seringkali kita salah paham ya. Seringkali kita itu nggak hafal-hafal, apalagi kalau di bawah itu ya. Jadi kita mesti sabar, mengikuti prosedur yang pas, jangan melompat. Ketika mencari rezeki juga begitu. Mencari rezeki, cari yang halal. Kalau yang halal itu orang itu tidak bisa menerima dengan baik, maka dia mencari tambahan yang haram. Nah, begitu dia lompat yang ke haram, itu buru-buru. Kalau dia nggak buru-buru, pasti dia bersedia menunggu kapan datangnya rezeki yang halal. Ya, baik, kira-kira apa yang kita bahas. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh, tapi mudah-mudahan ini cukup memberikan gambaran pada kita supaya kita tidak buru-buru. Pertama, ringkasannya adalah bahwa proses ciptaan manusia itu cepat, sehingga manusia cenderung terburu-buru. Setan mempengaruhi kita agar terburu-buru. Kalau Allah
mempengaruhi kita supaya kita pelan-pelan, hati-hati. Buru-buru dalam sholat itu bisa menghilangkan nilai atau pahala sholat. Buru-buru dalam kehidupan sehari-hari bisa menyebabkan perzinaan, bisa menyebabkan penyogokan, bahkan pembunuhan sumber warisan. Kita dilarang minta mempercepat siksaan dan buru-buru percaya informasi. Jadi minta supaya siksaan itu dipercepat di dunia aja, jangan. Juga jangan buru-buru percaya informasi. Dan yang terakhir, kita tidak boleh buru-buru dalam belajar. Semoga Allah memberi kita kesabaran dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Amin.